Tes. Oke. Oke. Siap gak? Siap. Podcastnya nggak ada lagu nih. Oh, nanti back sound-nya cuy. Sabar aja lah cuy. Tapi lagi Boleh, ngomong boleh. mau back sound apa lagunya? Gue juga rada bingung cuy. Hmm, Kita ngebahas soal film pendek kan. Jadi ya, halo manusia, selamat datang di percakapan antar manusia. Hari ini saya bersama dengan Raja Anam. Apa kabar Raja? baik, baik. Gimana kabar lu nih? Baik juga. Ini gue baru pertama kali kenal lu. Gue kenal lu dari Ya, uh, Abel. jadi ceritanya gini cuy. Si Abel ini dia punya dia dia promote film lu kan. Dia promote Oh film. iya. Ya dia kan dia promote film lu. Yang gue bingungnya tuh dia juga ngepost kalau dia post chat lu dengan itu ya si Pak Joko ya Pak Joko. Oh, Joko Anwar. Iya Pak Joko Anwar. Terus gue kayak Pak Joko. Pak Joko. Iya, iya. wah enak juga nih kalau ngajak bareng gitu kan. Terus pas lihat di YouTube kan, cuy gue mau nonton cuy filmnya apa. Gue nanya Abel kan, Deep Sleep cuy, dari cari aja Deep Sleep dari Raja Anam. Oke gue baca, anjir 1 juta baru satu seribu lah baru Iya, itu 1000. itu kayak bagus juga cuy. Itu lu inspirasinya dari mana sih? Kalau masalah inspirasi sih nggak ada. Maksudnya dari gua sendiri sih, dari Oke. imajinasi gua sendiri dan Uh, semuanya kayak gitu. dan ide-idenya tuh jadi idenya lu sendiri tuh kenapa jadi film horor sih? Sebenarnya tuh banyak yang ini sih, apa yang salah sebenarnya tuh gua niatnya emang pengen bikin film horor dari pertama kan emang pengen bikin film horor. Uh, Cuman yang gue bikin ini bukan film horror, itu psychological thriller. oh iya sih, soalnya oh iya, soalnya uh, Ya, film lu jadi ceritanya kan ceritanya nih lu lagi ngegambar 3 gambar ya kan. Habis itu lu mau tidur kan, mau tidur lu biasanya minum obat penenang, film film. obat penenang. Ya, Habis itu ya pas lu mau tidur nggak bisa nggak impact lah obatnya kan, nggak impact terus ya. minum yang lebih banyak lagi ya kan, which is Nah, ya terus pas pagi-pagi kan orang tua lu bangunin lu kan tapi lu nggak bangun-bangun itu berarti lu meninggal dong. nah itu ceritanya sepertinya lanjut ya. Jadi masih belum tahu meninggal atau ada di alam bawah, kita nggak tahu. Oh jadi ini ada cerita lanjutan nih, mohon maaf di Ya, oke. Tapi dalam jadi oh ya sebenarnya lu pengen bikin film horror tapi ujung-ujungnya jadi psychological. psychological thriller ya. Itu yang susah apa sih yang membuat film horor tuh susah gitu? Susah gak sih sebenarnya? Film horror, semua film tuh sebenarnya semua genre semua susah sih. Iya. Cuma yang gue dapetin dari pengalaman, horror tuh gampang sebenarnya. Yang penting Hmm. cerita lu tuh udah bener-bener fix yang lu mau gimana, uh, semuanya udah siap ya gampang sih. Cuman kalau yang bikin horror tuh gampang, yang penting ininya kan, apa, kalau menurut gue dari elemen jump scare sama film take-nya kan, dari kameranya, Tapi ini dan nggak usah pakai tapi ini film pertama kali lu apa bukan? bukan sebenarnya. Gue punya uh, gue punya 3 film sebenarnya, Hmm. cuma itu yang gue publish. Ini bukan pertama, sebenarnya ketiga. Oh, jadi itu yang 2 itu jadi dari sekolah gitu, sekolah yang nyuruh gitu. Apa ini juga dari sekolah? Sebenarnya bukan dari sekolah sih, ini dari gue aja. Bagus juga sih, cuy. Ya, Itu lu rekam cuma sebelum ini ya, eh, sebelum disuruh rumah COVID. BB gitu ya, sebelum COVID apa? Sebenarnya gue udah planning tuh dari Februari ya kan. Ya. Februari terus udah kayak minta izin bla bla bla. Kita Mhm. nemu kita emang kita emang pengen nyari tempat yang bagus di mana, dan ya sekolah gitu kan, ya udahlah kita pakai, udah minta izin.
pas April lockdown kan, Iya. makanya ke cancel. Terus lebih susah lagi kan minta izinnya Mhm. gara-gara apa PSBB. Jadi dimajuin ke pas itu new normal baru mulai sekitar mid mid Juli lah ya. Iya, iya. Nah, di situ gua baru syuting. Itu jadi lu minta izin mid Juli, jadi lu gas di bulan situ dan di rumah, tapi udah rekam dari kapan? Semuanya di Juli, nggak ada yang di itu. Semuanya di Juli. Yang pre-record tuh sebelum PSBB tuh berarti mulainya tuh dari bulan Juli semua ya? Iya, cuman dari ceritanya dan ide-idenya, storyboard, skripnya tuh udah selesai dari Februari. Oh, jadi lu buat skripnya tuh dari kapan berarti? Oh, dari udah dari Februari, udah tinggal diproduksi doang. Oh. Iya. Tapi apa sih susahnya kalau script writing dalam film horor? Susahnya itu kalau menurut gue ya, membuat cerita yang original. Karena gue tuh pas bikin cerita apa Deep Sleep ini nggak mau apa film yang sama-sama aja kayak yang di Indo lah, yang pakai setannya urban legend, kuntilanak, pocong gitu-gitu. Gue nggak mau bikin yang gitu, makanya bikin film yang ceritanya original, yang ya itu sih ya kesusahannya, harus punya imajinasi yang tinggi. Tapi kebanyakan film horor tuh di Indonesia tuh kekurangannya di mana sih? Kalau lu bisa lihat gitu, sering nonton film itu. Malah kalau dari referensi gue sendiri sih, kayak kalau lu tahu film pendek karena namanya Makmum, Aha. ya itu bagus sih. Kayak kayak lihat aja Joko Anwar bikin film horor ibu Iya. yang sampai internasional. Iya. Terus Pemuam Tanah Jahanam itu kayak dua-duanya booming kan, jadi nggak bisa sih, nggak ada yang kurang, malah bagus semuanya. Tapi kan itu kalau dalam kata itu film film yang berdurasi 2 jam lah, ya kan? Hmm. Nah, tapi kalau film pendek kayaknya jarang gitu ada yang film horor gitu. Biasanya kan animasi lah, biasanya Di biasanya Indonesia ya di Indonesia kan biasanya animasi lah, biasanya ya apa sih yang di film pendek kalau horor gitu kan? Apa sih biasanya yang lu lihat? kalau tadi sih yang booming tuh Makmum, dan juga Sahur. Hmm. Gue lupa nama production timnya apa, cuma mereka tuh bikin film kayak gitu tuh bagus banget. Kayak film Makmum sendiri kan dijadiin full movie kan. Ya. Iya. Dan itu editing siapa sih yang ngedit tadi by the way? Bukan lu ya? Langsung bukan gue ya. Ya Gue gue ke edit, gue kok semuanya, gue ke edit, ke direct. Jadi pas ngedit tuh gue juga ngedit, cuman jadi nggak 100% kerjaan gue. jadi lu ngedirect, script writing sama editing. Di antara Iya. tiga tersebut nih, mana sih yang lebih susah? Susah mas nih. Eh, kan tadi lu ngedirect, script writing, Oh, sama yang challenging gimana ya? yang lebih challenging tuh di mana? Oh, eh, kalau dibilang sih semuanya emang challenging sih. Cuman kalau tergantung lu siap atau enggak. Tapi kalau menurut gua dari semuanya tuh, kalau kalau kita lihat directing kan di lapangan, Iya. ya kan? Nah, di lapangan tuh ya, kalau kalau gua sendiri kan film pendek tuh pas tuh kita selesai cuma sehari. Hmm. Ya jadi eh kalau sebagai dari gua sendiri sih directing nggak terlalu, tapi emang ya nggak terlalu challenging lah gitu ya. Tapi kalau scriptwriter itu udah kayak dari dulu, it take I don't know 3 weeks gitu, hampir sebulan gitu. Kalau scriptwriter harus jadi matang banget baru lu bisa keluarin gitu. Jadi ya lebih challenging bisa dibilang scriptwriter Daripada dan daripada directing. Tapi editing, nah ya. editing post pro itu kan kalau direct, pokoknya tuh semuanya tuh kesusahan gue lihat tuh dari time consuming. Jadi kalau misalnya ada apa directing sekali lagi kan di lapangan sehari. Kalau post pro itu bisa sampai, gue tuh pas tuh kita tuh 3 minggu lah, Hmm. 3 minggu selesai editing baru kita publish. Jadi ya script writing, editing ya. Hmm. Tapi semuanya challenging ya, jadi nggak ada yang easy, nggak ada yang gampang. Oh, em, kita mau nonton film ini boleh? Ayo. Boleh. Boleh.
Itu dalam berapa kali take lu ngambil yang dari sini nih? Dari yang ini? Oke, ini gue kasih tau ya. Jadi bagian awal-awal yang lu lihat ini kita syutingnya malam-malam. Jadi ini kayak bagian terakhir karena menurut kita ini paling gampang. Mhm. Buat bagian yang ini tuh sebenarnya cepat sih, satu take doang. Satu take doang. Iya. Mungkin lu bakal selesai dari yang lu mulai dari sketching gitu di sampai kayak gini cuy. Gak mungkin sih cuy. Jadi Nggak usah jujur-jujur juga dong. Iya, iya. apa lu apa sih lu menggambarkan kalau ada seorang perempuan yang lagi ngayun, kenapa dia? Kenapa lu pikir soal ini? Oke, jadi eh itu bukan gara-gara kenapa dia di apa? Emang emang nih karakternya tuh kan Leo. Leo itu karakter utama ya. Hmm? Dia tuh kan dia sebagai artis dan juga apa mahasiswa lah atau pelajar gitu ya. Ya. Nah dia tuh ngegambar apapun yang dia imajinasiin gitu. Jadi Hmm. sekarang yang dia gambar tuh dia cuma kayak nih ada perempuan lagi duduk di gitu loh. Jadi dia dia gambar yang dia suka gitu. Oh, jadi Segampang gitu. dia dia juga gambar yang 3 gambar ini. Ntar lanjut. Iya. By the way, dalam tiga gambar yang lu ini ada ceritanya nggak sih di antara mereka itu? Di antara maksudnya cerita tentang monsternya gitu. Gimana mas lu? Ya maksud gua di antara ada nggak sih cerita di antara 3 foto ini, 3 gambar yang lu gambar ini? Eh cerita tentang gambar kenapa gua gambar monsternya atau gimana mas lu? Itu kan ada orang lagi pakai topi petani, terus ada itu Iya. ya mami gitulah yang kedua, terus Hmm, ketiga lagi perempuan lagi ngayun di ayunan kan. iya. Ya Nah, itu yang dia gambarin aja sih. Kalau ceritanya sih nggak ada. Kalau kalau sebenarnya kita kita sebenarnya mau kayak gitu, kayak ngasih ngasih ceritanya dulu tentang monsternya. Tapi itu kan masuknya nanti jadi full movie gitu kan. iya. Kalau ya kan kalau diperpanjang malah bagus sih biar lebih jelas. Tapi ya itu sebenarnya dari karakter Leonya sendiri dia ngegambar apapun yang dia ini kan dia kayak inilah art ya dia gambar yang kayak gitu. Ini part yang paling gue suka sih. Iya, iya, iya. Iya. Ya,
Iya bener. Ini yang gue suka gara-gara ini dari mimpi ya. Ini mimpi gak sih? Mimpi gak sih? Eh, Sebenarnya gue nggak, ya bisa sih dibilang mimpi, tapi kayak dia tuh ke bawah, ke alam bawah sadar gitu. Oh, Jadi ya bisa dibilang mimpi, bisa dibilang kayak halusinasi, ya bisa sih. yang gue pikir ya, kan yang gue pikir lu kan udah pagi kan, sudah dibangun Hmm, lu dan gue kira tuh itu lu udah bangun, gue kira tuh ya. ini mimpi, katanya yang lu bilang tuh alam sadar. Oh, bawa alam sadar. Iya alam sadar, iya. Jamnya di bawah dong. Nah ini juga Gila, kayak kamera Matrix, kamera diputer. iya, low angle. Iya, Ini juga ekstra ekstra. ekstra cuy. Nah ini juga Ah, POV. ini nih yang gue bingung nih. Kenapa tiba-tiba tadi nggak Kenapa? kan? Tiba-tiba kayak ada gitu. Itu yang gue paling kesel sih. Jump scare. Jadi kayak eh, tujuan tujuan psychological itu, Aha. yang gua mau itu eh, memberi informasi kepada audiens yang karakternya nggak tahu. Jadi audiensnya udah ngeliat tuh, itu ada monster, ada hantu. Kalau nggak ngeliat sih, tapi karakternya tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Apa Jadi kan? bikin audiensnya kayak, aduh gimana sih gitu kan. Ya, ya, ya. Oh iya bener kedua kalinya. Ya kan? Ya, bener. Ini pas momen building up sih. Terus sebenarnya kalau lihat, perhatiin di belakang nanti ada yang lewat, tapi Iya. ya, nah bocor tuh ada lampu sebelah kanan. Oh. BTW ini cuy, ini visual effect atau lampunya sendiri cuy yang warnanya kayak gini Oh, cuy. enggak. Ini lampu sendiri nih. Kita bawa, kita tuh sebenarnya yang dari research tuh, kalau katanya kalau misalnya adalah orang yang bisa masuk ke bawah alam sadar dia sendiri gitu loh. Dan katanya tuh apa, warnanya tuh beda sama di dunia asli. Katanya tuh kayak warna hijau. Nah, terus kayak gue kepikiran aja, ya udah nanti pas kita kayak di bawah alam sadar, ganti aja jadi biru atau merah. Jadi tuh kalau lihat ya, warna biru itu ngerepresentasi kayak dia lagi biasa-biasa aja lah. Mhm. Dan kalau monsternya datang tuh baru merah. Oh iya. Nah, kalau biru lagi berarti udah tenang lagi gitu sih. Kita kita Ini pakai lampu. kita lantai lagi ya. Iya. Benar, benar sekali. Benar sekali.
Ya, Dia kayak nggak tahu gitu. tahu cuy. Nah, Dasar. iya. Jadi tadi itu kalau lihat pas nengok kanan nengok kiri Iya. apa dia udah hilang tuh apa setannya jongkok apa eh, filmnya jongkok. Kaget. Ya itu salah satu teknik sih. Oh. Nah, sebenarnya kalau diperhatiin ini kenapa masih biru. Nah, kalau yang ngerti dari tadi tuh yang dari tadi benar-benar paham biru kan masih di alam bawah sadar kan. Berarti dia sebenarnya nggak kemana-mana, dia masih ada di Oh, gitu. oke. Iya, iya benar-benar. Nah, iya benar gak Ya, aman. ya, gitu. Kemungkinan lu bikin kelanjutan gak sih dari film ini gara-gara kan kita nggak tahu nih Hmm, Leo ini bangun apa enggak kan sebenarnya. ya. Kemungkinan Sebenarnya iya iya betul tuh. Gue sebenarnya pengen lanjutin dan gue kasihinnya dia tuh nggak mati. Dia sebenarnya oh, cuma masih arwahnya doang lah ya yang diambil. iya. Jadi sebenarnya dia nggak mati. Nice cuy. By the way cuy gue mau nanya nih, Iya. nanya itu makeup itu butuh waktu berapa lama sih sebenarnya untuk makeup Eh, buat semua talentnya atau gimana? khususnya untuk tiga pemeran yang horor itu. Masing-masing adalah sejam. Hmm. Oh Iya, itu jadi ngeditnya yang paling gampang itu gimana? sehari ya, sehari langsung gitu ya. Iya, sehari langsung. Oh jadi langsung langsung makeup langsung ngerekam dalam sehari itu ya. Iya, langsung. Oh, cuy, gue suka sih sama filmnya. Dan ini sekarang udah berapa berapa orang yang berapa viewers sekarang? 4,5. Gitu. Oh iya, apa? Oh, aduh, udah banyak sih. Udah banyak cuy. Dan gue mau nanya di sini, kan gue sempat bilang awal-awal, sempat dinotis sama Pak Joko apa Om Joko sih banyak orang manggilnya. Om Joko sih kayaknya. Iya, sorry, sorry. Pak Joko kayak guru. Om Joko Anwar itu gimana sih ceritanya jadinya? Ceritanya gimana? Oh, bisa dinotis Iya, sama Om Joko. Om Joko. Oke, jadi gue tuh emang di ini kan di Hmm. kurikulum IB ini ada namanya II nih, extended essay. Oh, Itu kayak macam-macam kayak anak kuliah gitu bikin skripsi. iya, Nah, jadi kita masing-masing tuh harus ngambil subjek yang kita pilih lah gitu kan. iya, iya. Nah, gue sendiri tuh ngambil apa? Ngambil film. Mhm. Nah, di film ini gue ngebicarain tentang Om Joko, film tekniknya, like dia dia gimana cara bisa nge-capture audience gitu kan. Wah, Nah, oke. jadi gue ya
istilahnya gue nge-arrange meeting lah, interview buat ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Nah, di sana kita tukar tukar nomor kan, Mhm. nomor. Dan pas gue apa namanya ngerilis movie ini, Mhm. ya udah kasih aja gitu loh ya, kasih nih om bikin bikin film dulu deh, terus di Mhm. reply katanya bagus sih, pengen dilihat dulu kan, terus katanya ya bagus, terus Mhm. ya gitu sih pokoknya. Iya di reply pokoknya. Tapi apa sih yang lu belajar dari film pendek ini? Yang gue belajar dari film pendek Ya. apa ya, eh yang gue belajar dari film pendek itu apa ya, Ayak karena sih. gue yang gue ya bentar gue mikir dulu deh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena gue baru mikir sekarang kok kayak iya ya apa yang gue pelajarin gitu kan. Ya paling produksi di lapangan sih. Ini sebenarnya pertama kali gue punya apa namanya produksi yang besar, karena film pendek yang gue bikin sebelumnya tuh gue sendiri, Mhm. ini dibantu sama kru. Jadi ya gue belajar di lapangan gimana, Mhm. terus kalau editing tuh sebenarnya tuh nggak simpel ya. Iya. Pengen film pendek aja kita 3 minggu, gimana lu bisa bayangin Avengers itu dibikin gimana kan? Ya. Bisa bisa Efek efek CGI iya, lagi. Aduh. iya, apalagi CGI kan. Ya gue belajar cara edit gimana yang kayak propernya lah, terus eh, time managing itu udah pasti sih, planning gue belajar banyak sih sebenarnya. Itu sehari tuh sebenarnya bisa, film itu sebenarnya bisa lebih dari sehari tuh ngerekam itu, tapi bagusnya tuh lu Iya, sehari udah cukup. karena karena kita semua tuh udah ngerti gitu, udah ngerti ceritanya, udah ngerti konsepnya gimana. Karena gue sendiri juga yang minta kita ya cepet lah gitu ya kan. Iya. Karena sebenarnya nih kita agak susah kenapa kira-kira pas di PSBB ini kita banyak limitasi kan. Ya. Pas di sekolah tuh kita diwaktuin sebenarnya. Saya waktuin, lu cuma bisa sampai jam 8. Ya, kita bilang kayak ya udahlah ya. Tuh, Ya udah maksimalin lah kita, ya udah. Jadi bener-bener kita nggak ngabisin waktu, kita langsung itu dikasih waktu berapa berapa jam sih dari sekolah? uh, gue sih gue pasti minta izinnya dari siang, Mhm. dari siang. Sebenarnya yang tadi dilihat itu bekas grading. Yang tadi gue lari, yang tadi buka buka pintu yang banyak penampakan itu sebenarnya siang hari, siang bolong, itu nggak, kita nggak syuting malam-malam. Oh iya ya Kita pasti. hmm, kita syuting selesai sampai kayak jam 7-an, Mhm. terus balik ke lokasi yang lain selesai sampai jam 10 lah, 10-11 Dan di rumah lu tuh malam dan pagi juga ya? malam doang. Oh. Hmm. Dan apa sih kesusahannya dalam bikin film pendek itu sebenarnya? Kesusahan sih kalau dari gue sendiri sih nggak ada kesusahan, kecuali lu udah niat, udah Iya. udah bener-bener udah siap, nggak susah. Apalagi kalau ceritanya dari lu sendiri, itu udah bener-bener gampang banget sih. Itu kayak lu nge-copy paste lah ceritanya, cuma pengen naro karya cerita lu ke kamera gitu, sudah segampang itu. Eh, Penutup ya, kita masuk dalam penutup. Oke, siap siap. Dalam film pendek ini sebenarnya banyak teman-teman kita yang mau pengen bikin film pendek, cuman karena lagi PSBB gini kan, PSBB lagi lah, PSBB lagi. Sebenarnya pas normal tuh sebenarnya waktu yang tepat, tapi sekarang Oke, PSBB terus tempat-tempatnya pengen bikin, kepikiran bikin film gitu. ya. Itu ada tips and tricks gitu, ada buat teman-teman kita yang mau bikin film pendek. Yang pasti tuh tetap apa namanya, kalau punya ide yang pokoknya jangan punya limitasi, walaupun ini apa PSBB, terus ide kalian bener-bener kayak gue pengen apa green screen, terus pengen gimana lah gitu ya, punya ide tuh bener-bener dipakai, jangan dilimitasi.
Terus juga eh apa lagi ya? Lu kalau gue kasih pesan tuh gue kurang jago kalau pesan ya. Kalau sabar, gue mikir dulu. Apa? Iya, kalau pesan-pesan sih pasti eh, planning harus benar, planning itu harus benar, storyboard harus benar-benar gimana ya? Jangan sampai kelewat lah scene. Lu gini deh, pokoknya buat ini sebenarnya krusial ya. Gue Iya. kasih satu ya. Kalau misalnya ada apa pengen bikin film nih, terus udah di lapangan, udah ngikutin storyboardnya nih, Iya. gue saranin kalian tuh ngambil stock shots. Stock shots tuh kayak apa footage tambahan. Kenapa? Gara-gara kalian bakal bakal untung sendiri nanti pas diedit ngelihat kalau misalnya kita ngikutin storyboardnya kayak gini tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Iya. Nah, di situ pas stock shot tuh ngebantu. Stock shot tuh kayak gimana kalau kita masukin yang ini? Oh iya masuk. Itu kan sebenarnya ngebantu kan. Jadi saran gue tuh kalau udah di lapangan bener-bener ambil sebanyak-banyaknya, jangan buang-buang waktu karena nge-reshoot itu bener-bener kalau kalau misalnya lu produksi gede nih, Iya. reshoot tuh bener-bener apa mahal, serius. Kalau misalnya dan lokasinya kan bisa aja kalau lu apa nyewa kan, nggak mungkin dong besoknya lu bisa datang lagi, susah. Jadi itu tips gue kalau udah di lapangan harus di full ya pokoknya Time tipsnya. management sama itu juga harus butuh banget sih sebenarnya kalau time management terus Ya, memaksimalkan apa produk apa rekamannya gitu biar pas ngedit bener sih lu bilang pas ngedit tuh nanti kayak wah nggak ada lagi nih, ada lagi nggak mau ditambahin nih, ya. ya gitu. Gampang sih cuy. Thank you banget ya Raja udah meluangkan waktu untuk ngisi podcast ya. Eh, Iya. Terima kasih teman-teman sudah dengerin dan sampai jumpa pada percakapan yang lainnya. Dadah. And cut.